Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada permintaan di komentar channel YouTube saya, yaitu Benteng Akidah. Bagi Anda yang belum menemukannya, silahkan cari di YouTube Benteng Akidah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dari sekarang. Dan jangan ketinggalan dari video-video yang mengupas tentang akidah, batil dan hak dan lain sebagainya. Baik, apa permintaan daripada para komentator yang ada di sana? Bagaimana supaya saya mengulas lagi lebih detail tentang adanya Islam Nusantara, yang mana apakah itu betul-betul aliran baru yang memecah belah? Saya menyampaikan dengan tegas di sini hari ini, saya jujur sejujur-jujurnya bahwa saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Karena apa? Karena jangankan saya, jangankan orang lain, para pencetus, para aktivis Islam Nusantara, para pendiri Islam Nusantara pun itu mempunyai percekcokan, mempunyai perdebatan, dan mempunyai pertentangan yang luar biasa di dalam definisi dan ta'rif Islam Nusantara itu sendiri. Salah satu contoh kita ambil pernyataan daripada Kiai Marzuki Mustamar ketika ditanya oleh masyarakat bahwa apa itu Islam Nusantara, mereka sepertinya kebingungan. Tentu mereka akan bingung, dan ini umum. Karena ini persoalan akidah. Islam itu adalah ideologi, ideologi itu adalah akidah, akidah itu harus satu. Ketika ada dua, maka fatal. Baik, langsung saja, kita tidak membicarakan tentang itu. Jadi langsung kepada apa yang dijawabkan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Tapi mohon maaf, menurut saya pada waktu itu beliau sedang kebingungan untuk menjawab juga. Artinya beliau juga dalam keadaan panik, sehingga mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sederhana saja. Bahwa Islam Nusantara itu hanya sebuah penamaan, dan ini sebagaimana tarkib idhofi, ya, yaitu bimakna fi. Islam Nusantara ay Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara. Sholatnya sama, puasanya sama, ibadahnya sama, cuman bedanya kebetulan Islam yang ada di Nusantara. Islam Nusantara itu dalam bahasa Arab tarkib idhofah bimakna fi. Islam Yaman maksudnya Islam yang ada di Yaman. Islam Mesir maksudnya Islam yang ada di Mesir. Ngono tok. Ora kok Islam dengan paham Mesir, ngono ora. Islam Turki maksudnya Islam yang ada di Turki. Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia yang dulu awalnya diawali oleh para wali. Jadi beda tempat mawon. Rukun Islame podo, Qur'ane podo, rukun imane podo, tata cara salate podo. Kalaupun beda bukan karena Nusantaranya, tapi karena beda mazhab atau beda. Mari kita lihat, ternyata ini bertentangan dengan para aktivis Islam Nusantara itu sendiri. Kita lihat, saya ambil 3 saja tokoh yang menentang pernyataan beliau, di mana 3-tiganya ini adalah para pentolan-pentolan Islam Nusantara. Yang pertama, ini ditentang oleh Yahya Stakuf. Apa kata Yahya Stakuf? Kalau boleh saya bahasakan seperti ini, bukan Islam Nusantara bimakna fi, bukan, tidak sama. Islam Nusantara adalah Islam hakiki, bukan Islam abal-abal seperti di Timur Tengah. Number 1. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, sudah beda. Ini ditentang habis-habisan oleh Yahya Stakuf. Sama-sama penggiat Islam Nusantara. Yang kedua,
ini ditentang oleh langsung tidak tanggung-tanggung dari pencipta Islam Nusantara itu sendiri. Siapa? Tiada lagi, yaitu yang sering membuat kontroversi di negeri kita, yaitu Kiai Said Akil Siraj. Apa kata Kiai Said Akil Siraj? Bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam, bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Number 2. ضد الاكستريم، ضد التشدد والتطرف، بل ضد الارهاب. هذا اسمه اسلام نusantara غير اسلام العرب. Jadi betul, sekarang sudah jelas nyata dipertentangkan dan nyata salah yang dikatakan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Bukan bima'na fi, bukan tarkib idhafi. Tapi ini bukan Islam yang ada di sana, bukan Islam Arab. Baik, yang ketiga langsung saja. Siapa penentang terakhir daripada pernyataan Kiai Marzuki Mustamar? Anda pasti terkejut. Penentangnya yaitu langsung Kiai Marzuki Mustamar sendiri. Beliau menyatakan bahwa Islam Nusantara ini adalah nisbat. Kurang lebihnya adalah nisbat. Karena dia mencontohkan apa? Islam masuk kepada suatu daerah dan bukan harus menghilangkan nama daerahnya sendiri. Boleh semuanya masuk Islam, tapi tetap dengan dirinya sendiri. Seperti dicontohkan Suhaib Ar-Rumi. Meskipun dalam percontohan ini Kiai Marzuki Mustamar kesalahannya fatal. Kenapa? Saya pikir beliau itu betul-betul paham terhadap sejarah ya. Beliau mengatakan Suhaib Ar-Rumi. Jadi Suhaib Ar-Rumi, dia masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi itu yang kebangsaan Romawi. Berarti ini adalah Islam Nusantara, jadi bukan lagi tarkib idhafi bima'nafi, tapi adalah nisbi. Apa itu nisbi? Kalau Anda tahu, kalau Anda pelajari definisinya, ta'rifnya adalah yaitu bertemunya akhir isim dengan ya'an musyaddadatan maksuratan ma qablaha. Apa tujuannya? Lidalalati ala nisbati syai'in ila akhir. Jadi akhir biasanya itu memakai ya, yang mana itu bertasydid ya-nya dan sebelumnya berharokat kasroh. Tujuannya lidalalati, untuk menunjukkan nisbat satu tempat dengan tempat yang lain, sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ini sudah beda. Sesuatu Islam di Indonesia sudah berbeda dengan yang lain, yaitu Islam di Arab dan sebagainya. Number 3. Yang kedua, sejak zaman Nabi, orang masuk Islam itu oleh Nabi tetap dibolehkan menyebut kebangsaannya. Nabi tidak melarang setelah orang masuk Islam dilarang hapus kebangsaanmu, enggak. Boleh dia Islam dan tetap Mesir, boleh dia Islam dan tetap Persia. Makanya Salman masuk Islam, dia tetap Salman Al-Farisi, Salman yang berkebangsaan Persia. Mana yang benar? Nah, tadi disampaikan bahwa percontohan Kiai Marzuki Mustamar itu kesalahannya fatal. Kenapa? Ternyata beliau tidak begitu paham tentang sejarahnya, ya khususnya di sini sejarahnya Suhaib Ar-Rumi. Bahwa Suhaib Ar-Rumi betul namanya Suhaib Ar-Rumi, dikenal di Arab adalah Suhaib Ar-Rumi. Tapi sebenarnya beliau bukan kebangsaan Romawi seperti yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib masuk Islam, ya tetap Suhaib yang berkebangsaan Romawi. Koncone Francisco Totti lho. Koncone Totti lho. Suhaib Ar-Rumi itu adalah asli orang Arab dan asli kebangsaan Arab. Beliau mempunyai ayah yang bernama Sinan bin Malik An-Numairi. Jadi di sini An-Numairi jelas itu Bani Numair ya. Sedangkan ibunya dari Bani Tamim, yaitu kebangsaan Arab semuanya. Nah, apa yang menyebabkan sehingga beliau dijuluki atau dikasih atau dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi? Silahkan Anda cari sendiri di dalam sejarahnya. Kalau bahasanya Kiai Marzuki Mustamar, Kole ono dewe. Kole ono dewe. Kole ono dewe. Kole ono dewe.
Itu saja jawaban daripada permintaan kawan-kawan di channel Benteng Akidah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.